Pengen ceritain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rekan-rekan pajak semua, hari ini kami pengen ceritain tentang bagaimana cara mengajukan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto melalui Cortex. Jadi untuk syarat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto itu merujuk di pasal 448 dan pasal 450 PMK 81 tahun 2024. Syaratnya adalah yang pertama, WP pribadi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang kedua, penghasilan brutonya masih di bawah 4,8 dalam 1 tahun. Yang ketiga, mengajukan pemberitahuan penggunaan NPPN ke DJP paling lama 3 bulan pertama di tahun pajak yang bersangkutan. Yang keempat, jika WP baru terdaftar, maka pada tahun pajak yang bersangkutan itu pemberitahuan penggunaan NPPN dilakukan paling lambat 3 bulan sejak saat terdaftar dan pada akhir tahun pajak. Jadi untuk di sini kita misalkan ada kasus wajib pajak terdaftar di 2024. Pertanyaannya apakah bisa mengajukan NPPN di tahun 2025? Nah, jadi kalau untuk NPPN di tahun 2025 dia bisa mengajukan, tetapi atas penghasilan di tahun pajak 2024 itu tidak bisa menggunakan NPPN ya. Jadi dia seharusnya dulu melaporkan penggunaan NPPN itu di tahun 2024, paling lambat di akhir tahun ya. Nah, sehingga untuk tahun 2024-nya yang ini ya. Untuk tahun 2024 ini wajib pajak nantinya harus melaporkan SPT-nya itu menggunakan form 1770 dan menggunakan tarif PP 46 yang terakhir diubah di PP 55 terkait dengan penggunaan PPh final 0,5% dari omset. Nah, ya. Jadi itu untuk yang kegiatan usaha ya. Sehingga nanti kalau untuk di tahun 2025 maka dia baru bisa mengajukan NPPN. Jadi atas penghasilan 2025 baru nanti menggunakan NPPN. Dan harus diajukan untuk penggunaannya itu paling lambat 31 Maret ya. Nah, bagaimana langkahnya? Bapak Ibu langsung saja login di login di Cortex pribadinya. Kemudian nanti memilih layanan wajib pajak. Setelah memilih layanan wajib pajak, pilih layanan administrasi, lalu klik buat permohonan layanan administrasi. Setelah ini diklik, nanti muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu pilih yang AS04, pemberitahuan penggunaan NPPN dan pembukuan stelsel kas. Nanti akan muncul di sini. Lalu silahkan pilih yang NPPN ya, yang AS04 yang nomor 1, yang ini ya. Setelah ini diklik, nanti akan muncul notif seperti ini, lalu klik saja simpan. Nah, setelah kita klik simpan, nanti kita akan kembali ke halaman yang seperti ini ya, ada tampilan seperti ini. Maka Bapak Ibu langsung saja pilih yang alur kasus. Diklik saja alur kasus. Setelah alur kasus nanti akan ada tampilan kotak seperti ini ya. Tampilan seperti ini. Yang ini sebenarnya masih loading. Nah, nanti ini ditunggu ya sekitar 3-5 menit, maka nanti tampilannya akan berubah. Seperti ini. Ada isiannya. Nah, kita akan membahas yang pertama informasi umum, apa yang perlu diisi di informasi umum. Informasi umum nanti seperti ini tampilannya. Ada ini yang saya tutup ini adalah nomor pemberitahuan, kemudian NPWP dan nama wajib pajak di sini. Ini otomatis ya. Lalu Bapak Ibu scroll ke bawahnya sedikit. Nah, setelah di-scroll itu nanti yang perlu diisi adalah di bagian tahun pajak. Nah, ini yang saya contohkan tadi, untuk tahun pajak 2024 itu tidak bisa ya. Jadi harus tahun pajak yang bersangkutan. Sehingga ini akan kita ganti menjadi tahun pajak 2025. 2025. Sehingga untuk tahun pajak 2025 ini baru Bapak Ibu boleh menggunakan NPPN ya dari Januari sampai dengan Desember. Nah, nanti diisi peredaran brutonya, perkiraan saja ya.
kemudian ini kabupatennya nanti dipilih, kabupaten domisilinya Bapak Ibu. Baru di-scroll lagi, klik simpan. Setelah ini disimpan tidak ada pemberitahuan ya. Langsung saja nanti setelah di bagian informasi umum, langsung ke bagian status kepatuhan wajib pajak, pastikan ini sudah tercentang. Artinya Bapak Ibu sudah melaporkan SPT tahunan. Setelah ini tidak perlu diapa-apakan, langsung saja ke bagian selanjutnya, di bagian dokumen keluar. Nah, dokumen keluar ini maksudnya adalah permohonannya. Jadi kita harus buat permohonannya dengan cara create PDF, klik aja di sini, create PDF. Nanti tampilannya setelah itu akan seperti ini. Untuk perihalnya ini otomatis ya, perihal dokumennya nanti silahkan diisi seperti ini. Atau biasanya ini kalau tadi sih ini otomatis, tapi kalau memang tidak otomatis silahkan diketik aja seperti ini ya. Pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto. Untuk keaslian dokumen terserah ini Bapak Ibu original atau kopi, klasifikasi biasa, segera, rahasia, segala macam silahkan dipilih. Kemudian deskripsi boleh dikosongkan, ini boleh dikosongkan ya, deskripsi, catatan, komentar, dan tag dokumen kosongkan. Kita scroll lagi ke bawah. Untuk bahasa otomatis Indonesia, jenis pajak ini nanti pilih yang PPh 2529 tahunan ya, bukan masa ya. Pilih yang tahunan. Atau pilih yang mana aja sebenarnya nggak masalah, tapi supaya lebih pas pilih yang tahunan. Untuk tahun pajaknya diketik 2025, bulan pajaknya ini terkait dengan pengajuan dokumennya bulan Maret ya. Header dokumen ini bisa tidak dipilih. Kemudian kita simpan. Setelah kita simpan, tampilannya ada seperti ini. Maka nanti setelah kita ini ya, kita simpan tadi, ada keterangan sukses, lalu bisa kita lihat di sini ya, download atau preview. Kalau kita download, nah seperti ini ya. Download atau preview nanti akan muncul tampilan permohonannya. Jadi ini sama seperti permohonan fisik kalau kita ke KPP, cuman ini dilakukan di Cortex. Formnya juga sama. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu silahkan sign ya, ditandatangani dokumen yang kita buat tadi. Ini tulisannya 1-0, jadi dokumen yang harus ditandatangani ada 1, tapi belum ditandatangani, ya, makanya 0. Sehingga setelah kita klik yang sign, tampilannya akan muncul seperti ini. Silahkan masukkan KUDJP-nya Bapak Ibu, ya, pasprisnya. Lalu simpan. Setelah disimpan, nanti akan ada keterangan seperti ini ya, paspres benar, kemudian sukses. Silahkan klik next untuk melihat status tanda tangan yang ini ya. Nah, setelah itu kita ngapain? Setelah kita di bagian dokumen keluar atau cetas ini, kita pilih ke paling bawah, submit. Oke, klik submit. Maka nanti akan muncul keterangan kasus Anda akan dilanjutkan ke tindakan berikutnya secara otomatis dalam 5 detik. Harap ditunggu. Ini ditunggu. Nah, lucu nih ya. Harap ditunggu. Nah, ini. Lalu dari sini kita kemana? Ya, setelah kita tunggu ya 5 detik nih ya. Mudahan ya 5 detik. Kita setelah tunggu di sini kita klik portal saya. Di portal saya Bapak Ibu langsung saja buka bagian dokumen saya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kosong ya. Kosong, kosong, kosong. Nah, THR belum cair, kita kosong ya. Kemudian kita klik aja ini, tanda refresh, supaya dokumennya muncul. Klik refresh, yang ini ya. Lalu nanti akan muncul seperti ini. Nah, jadi akan ada pemberitahuan penggunaan, ini formulir yang kita buat tadi, lalu ada tanda terima dari KPP-nya, yang ini. Jadi ada 2 dokumen ya, yang ini sama yang bukti penerimaan elektronik. Kalau kita geser ini ya, kita geser ini ke kanan, tampilannya nanti seperti ini bisa diunduh ya. Kalau kita unduh pemberitahuan penggunaan norma itu seperti ini. Yang tadi ya formulirnya. Kalau kita unduh bukti penerimaan elektronik, maka tampilannya seperti ini. Ini adalah bukti bahwa kita sudah mengajukan pemberitahuan penggunaan norma untuk tahun 2025. Sehingga silahkan Bapak Ibu menghitung pajaknya menggunakan norma. Oke. Untuk terkait norma cara hitung pajak nanti ada di sesi khusus ya. Jadi itu langkah-langkahnya.
Untuk membuktikan kita sudah menggunakan norma apa tidak, Bapak Ibu klik lagi portal saya, lalu klik profil saya, tampilannya seperti ini. Silahkan nanti langsung saja klik fasilitas yang aktif. Nah, ini udah bisa nggak kita pakai gitu ya, NPPN-nya. Kita klik fasilitas aktif, maka nanti di sini akan muncul. Nah, kalau nggak muncul di refresh ya. Di fasilitas aktif tadi ini akan muncul kita sudah mengajukan pemberitahuan penggunaan norma. Oke, sekian. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.